Halo Lur, kemarin Gibran lagi-lagi mangkir. Kali ini dia mangkir dari acara dialog yang diadain sama TV One dan disiarkan secara langsung ke seluruh Indonesia. Padahal di iklan pengumuman acara debat itu awalnya ditulis kalau Gibran bakal datang dan ikut debat. Tapinya Lur, sama dengan waktu acara diskusi Muhammadiyah, di saat akhir ternyata Gibran malah batal buat datang. Ya akhirnya Prof Mahfud datang berdua saja sama Cak Imin. Mereka berdebat berdua tanpa dihadiri cawapres nomor urut 2. Jadi kemudian ketahuan kalau di waktu yang sama, di waktu acara TV One itu ternyata Gibran lagi ada di sekitaran Jakarta Lur. Ya nggak jauh lah dari lokasi syuting acara debat TV One. Terus waktu ditanya sama wartawan kenapa dia nggak datang di acara debat TV One, Gibran malah balik bertanya apakah acara debat TV One itu wajib. Ya tim sukses Prabowo Gibran yakni Gus Nusron Wahid, dia juga berdalih sama. Dia menilai acara debat di TV One bukan acara resmi KPU sehingga nggak wajib hadir. Ya soal Gibran sering mangkir di acara diskusi dan debat memang sudah jadi pengetahuan umum lah. Bahkan banyak yang yakin kalau Gibran ini pada dasarnya memang takut debat dan malas berdiskusi. Dan yang parah Lur, sekalinya dia berdiskusi sama anak-anak muda, Gibran malah bikin blunder. Dia bilang perempuan hamil itu harus dikasih asupan asam sulfat. Padahal asam sulfat itu adalah zat berbahaya Lur. Iki piye Gibran, iki piye yang Prabowo. Jadi Gibran salah nyebut zat yang harus jadi asupan perempuan hamil supaya bayinya nggak stunting. Ya mestinya yang dibutuhkan itu adalah asam folat, bukan asam sulfat Lur. Dan ini parahnya lagi ya Lur ya. Ternyata Gibran nyebut asam sulfat itu paling enggak di 2 kegiatan berbeda. Ya cuma di lapangan sama di tim sukses Gibran sendiri kayaknya mereka nggak ada yang nyimak waktu Gibran salah ngomong itu. Ya akibatnya fatal lah Lur. Akibatnya akhirnya ketahuan juga kalau Gibran mau ngasih racun ke ibu-ibu hamil. Ya makanya Gibran ini sampai 2 kali bikin salah. Ya sebelum akhirnya dia ini ditegur dan dibetulin sama netizen yang kebetulan nonton video kejadian tersebut Lur. Ya videonya udah viral kemana-mana Lur. Soal Gibran ngeberani debat ini kita pasti jadi nunggu-nunggu acara debat resmi yang bakal diadain sama KPU, dimana Gibran harus datang, harus ngomong dan juga harus berdebat. Dia harus siap dapat pertanyaan sulit dan menjebak yang bakal ditebar para cawapres lainnya. Ya ini seluruh harus catat tanggal mainnya ya Lur ya. Jadi Gibran ini dan para cawapres lain bakal debat di tanggal 22 Desember. Topik yang harus mereka bahas ini adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Terus Gibran dan cawapres harus debat lagi sebulan kemudian tanggal 21 Januari tahun 2024. Ya kali ini mereka harus berdebat soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Nah di debat yang kedua ini Inyong pengen tahu Lur, Inyong pengen tahu apa rencana cemerlang Gibran buat desa. Ya prediksinya sih ini cuma prediksi Inyong ya Lur ya. Ini Gibran bakal ciut banget harus ngadepin kejahilan Cak Imin sama kedalaman ilmu dan pengetahuan dari Prof Mahfud. Ya Gibran bakal semakin jelas cuma anak kemarin sore yang sama sekali belum paham soal Indonesia, belum paham sejarah Indonesia, dan yang terpenting belum paham soal rakyat di akar rumput. Ya kalau bedain antara asam folat sama asam sulfat saja nggak bisa. Ya kita bisa prediksi kalau Gibran ini bakal jadi bulan-bulanan waktu debat beneran nanti Lur. Ya terus masih soal minimnya kemampuan Gibran dalam beradu gagasan ini, yaitu juga kelihatan dari takutnya Gibran berdatang ke kampus-kampus buat menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari para mahasiswa. Ya sedulur percayalah sama Inyong ini Lur. Ya kalau disuruh ngadepin para mahasiswa, ya Gibran nggak berani dan bakal langsung ngacir Lur. Dia bakal takut banget harus jawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan nggak boleh menghindar. Ya sejauh yang Inyong catat sih Gibran ini nggak pernah datang ke acara diskusi yang diadain sama kampus Lur. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Lis mengenai Gibran Rakabuming Raka. Tentunya menurut saya statement dan edukasi dari Lis ini sangat menarik untuk kita bahas karena penyampaiannya sangat jelas dan sangat fakta.
Jadi menurut saya list ini menyampaikan salah satu apa isi hatinya untuk menyuarakan Gibran Rakabuming Raka tersebut. Tentunya mengenai Gibran Rakabuming yang takut debat dan banyak undangan dialog, Gibran Rakabuming tidak menghadiri acara tersebut. Apakah Gibran takut debat? Kalau kita lihat mungkin saja karena Gibran belum berpengalaman apalagi bertemu dengan Mahfud MD dan Cak Imin yang kita tahu bahwa Mahfud MD ini adalah salah satu mantan konstitusi. Soal politiknya tidak diragukan lagi. Ini tokoh yang ditakuti oleh berbagai tokoh kalau soal perdebatan. Kalau soal tata negara sudah teruji tentunya teman. Jadi mungkin saja Gibran takut debat melawan Cak Imin dan Mahfud MD. Kita bisa lihat kesombongan Gibran dan keangkuhan Gibran. Kita bisa lihat nanti di saat debat. Mungkin teman-teman sudah melihat di saat debat pada debat kedua Cawapres, bisa kita lihat potensi Gibran yang dimana Gibran ini tidak tahan, bahkan tidak terkontrol emosinya, bahkan sudah menjatuhkan lawan bicaranya mengenai pertanyaan Gibran SGIG kemarin. Tentunya kan soal perdebatan tersebut harus apa itu SGIG harus dijelaskan dulu baru dipertanyakan kepada Cak Imin. Kita bisa lihat potensinya teman-teman. Jadi maksud dari list ini mengenai edukasinya tersebut, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin di tahun 2024 ini. Nah, banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa Gibran ini takut debat. Gibran tak terima tantang debat mahasiswa TKN. Ada jadwal lain. Ini Gibran. Ini kita baca dulu dari artikel mengenai Gibran Rakabuming Raka tersebut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Seluruh Indonesia berujung rasa di depan kantor Wali Kota Solo. Gibran Rakabuming Raka, Senin 18 Desember 2023. Mereka sengaja berunjuk rasa untuk menantang Gibran berdebat. Namun calon wakil presiden nomor urut 2 itu tak kunjung keluar dari menemui para mahasiswa tersebut. Mungkin saja soal berpikir, mahasiswa kan pastinya lebih kritis dalam berpikir. Saya tahu karena saya tergabung juga di dalam organisasi BEM atau sebagai anggota BEM eksekutif. Jadi kami itu harus berpikir secara kritis. Mungkin yang ditakuti Gibran soal pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh mahasiswa tersebut. Kita bisa lihat juga ada salah satu video yang sangat menarik untuk kita bahas mengenai pertanyaan siswa atau mahasiswa tersebut soal teknologi. Namun Gibran tidak menjawab, bahkan tidak bisa menjawab, bahkan keliru. Jadi kita bisa lihat potensi seseorang apakah ini menjadi salah satu, apakah ini menjadi layak menjadi pemimpin nantinya. Kita bisa lihat teman-teman ketika mahasiswa tersebut menanyakan soal teknologi tidak bisa menjawab. Karena kalau soal pemimpin pastinya pengetahuannya sudah luas dan tak bisa dan tak bisa lagi diragukan. Jadi ada salah satu juga yang menurut saya agak janggal mengenai kesombongan Gibran ini, yang dimana tentang mengatakan tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Seakan-akan Gibran Rakabuming ini lebih pintar dari Prabowo Subianto. Lebih sudah berpengalaman, lebih tegas, lebih apalah itu. Yang penting kita bisa lihat bahwa kesombongan Gibran ini akan kena batunya nanti. Karena ketika kita melakukan sesuatu, maka itulah yang kita akan tuai. Itu adalah kata-kata yang selalu saya ingat. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Tapi ketika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan yang jahat. Jadi menurut saya Gibran ini, saya memang mengapresiasikan Gibran ini adalah sosok pemuda yang berani maju. Tetapi kalau untuk kontestasi Pilpres tahun 2000 ini, Gibran tidak pantas untuk mengataskan anak muda. Karena Gibran sudah melanggar prosedur di MK yang sudah ditetapkan konstitusi harus 40 tahun maksimal dalam Capres-Cawapres. Tentunya itu sudah melanggar dan membuat kekecewaan masyarakat, bahkan mahasiswa pun kecewa dengan itu dan menolak politik dinasti. Makanya ribuan mahasiswa menolak seperti yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming ini, dan mahasiswa juga mengatakan tolak Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Ketua Prabowo Mania, Immanuel, mengatakan pada saat itu Gibran Rakabuming sudah memiliki agenda lain yang terjadwal, sehingga tidak dapat menuai para pengunjung rasa yang menerima tanggapan atau tantangan debat yang sudah disusun oleh Universitas Muhammadiyah kemarin. Mas Gibran ini sudah punya agenda yang sudah ditetapkan, apalagi beliau ini cawapres, bukan nggak mau ikut debat, bukan tidak mau menghadapi kawan-kawan mahasiswa, tapi kan ada yang sudah teragendakan dengan masyarakat di luar sana, nggak mungkin dibatalkan. Nah, di agenda tersebut juga saya heran dengan Gibran Rakabuming yang soal mengatakan kalau ada pertanyaan atau soal program tanyakan saja ke Jubir. Tentunya kan itu tandanya Gibran tidak mampu untuk melontarkan suatu statement yang dijawabkan oleh masyarakat atau mahasiswa. Dan ada salah satu di KP yang menurut saya Gibran ini tidak bisa menjawab soal pertanyaan dari dia tamatan dari Singapura lah, mahasiswa Singapura menanyakan soal tingkat pengangguran di negara kita ini. Mahasiswa tersebut menanyakan bagaimana mengatasi tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pengangguran ini lebih banyak yang tamat sarjana dibandingkan yang tamat SMA. Nah, Gibran menanyakan, ya buka usaha saja. Nah, menurut saya itu bukan jawaban yang valid atau bukan jawaban yang harus dilontarkan Gibran. Seharusnya kan membuat ilustrasi dulu atau semangat atau belajar lebih giat lagi. Ya tentunya menurut saya itu tidak pantas untuk dilontarkan Gibran statementnya itu kepada mahasiswa, apalagi mahasiswa ini pemikirannya sudah lebih kritis daripada Gibran mungkin, tapi tidak tahu apakah mahasiswa tersebut lebih pintar dari Gibran. Ya kita bisa menilai. Padahal simpel saja dengan pertanyaan dari mahasiswa tersebut mengenai tingkat pengangguran, ya bilang saja banyakkan orang dalam. Ya tentunya kan banyak orang dalam juga. Ya sampai sekarang saya juga agak bekerja karena menurut saya bekerja di PT itu ya perlu orang dalam juga, mungkin ya banyak. Jadi ya kita herankan saja. Makanya ada dibilang bukan hanya politik dinasti, ya di PT juga PT Nasti, ya tentunya ya tujuan keturunan ya banyak teman-teman, jadi tidak diherankan lagi. Nah, mungkin sekian video ini. Jika ada kata-kata yang tidak pantas maka mohon maaf, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.